Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam forum studi penelitian perbandingan dan kajian lintas agama, forum studi perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab, forum studi perbandingan antara Islam, Kristen, dan Judaisme. Pada kesempatan dan pertemuan kali ini kita akan berbicara dan mengupas mengenai judul dan topik pokok bahasan. Apakah tujuan hidup manusia itu? Mengapa kita hidup dan mengapa kita dihidupkan? Sekali lagi, pertanyaan yang sangat sederhana, pertanyaan yang sangat singkat, padat, dan sederhana. Mengapa kita hidup dan mengapa kita dihidupkan? Mengapa kita diciptakan di dunia ini? Apakah tujuan kita hidup? Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Sekali lagi, pertanyaan yang nampaknya singkat, padat, dan sederhana. Pertanyaan yang nampaknya mendasar dan fundamental, namun banyak yang dihiraukan, banyak yang diabaikan, dan tidak dipedulikan oleh banyak orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah bahwa manusia diciptakan dan dihidupkan dan diletakkan di planet bumi ini, di dunia ini, dengan disertai dengan maksud dan tujuan. Tanpa memahami makna, maksud, dan tujuan hidup, mengapa manusia diciptakan tanpa memahami dan mengetahui dan memenuhi maksud dan tujuan hidup, maka hidup manusia akan sia-sia, akan rugi. Dan akhir dari perjalanan seorang manusia tersebut akan menjadi sia-sia belaka tanpa ada gunanya. Dan sebagaimana yang diakui, yang dipercayai dan diyakini oleh semua penganut agama, adanya konsekuensi, adanya hukum karma, hari pembalasan dan hari pengadilan di hari kiamat nanti kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, entah Anda mempercayai atau tidak, entah Anda menyadari atau tidak dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari, nampaknya tidak ada orang yang dapat menolak, mengelak, dan memungkiri bahwa hidup kita sebagai manusia ini begitu sementara, begitu cepat, dan tanpa kita sadari, bila kita menengok ke belakang, hidup kita begitu cepat sekali. Perjalanan hidup kita sebagai manusia begitu cepat. Kita saksikan berapa banyak sanak saudara, famili, atau teman yang telah meninggalkan kita lebih dahulu, meninggalkan dunia dan menuju ke dunia lain, menuju ke alam gaib dan alam kubur, dan untuk sementara berdiam di sana menanti sampai datangnya hari kemudian, hari kiamat dan hari pengadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah Anda merasa, apakah Anda mengira dan menyangka bahwa hidup di dunia ini hanyalah akhir dari segalanya? Apakah Anda menyangka bahwa kematian itu hanyalah akhir segalanya? Ataukah sebaliknya, kematian adalah awal dari perjalanan hidup yang kekal dan abadi? Apa gerangan sebenarnya yang terjadi terhadap mayat seseorang yang disimpan dan dipendam di alam kubur seorang diri, di tengah gelap gulita dan suasana yang mencekam seorang diri? Tiada teman, kerabat, dan sanak saudara yang menemani kecuali amal perbuatan dan perilaku serta jalan hidup yang dia tempuh selama dia hidup di dunia. Apakah seseorang telah mengerti, telah memahami, telah memenuhi dan menjalankan tujuan hidup sebagaimana dirinya diciptakan? Apakah seseorang telah mengerti, telah memahami? Apakah seseorang telah menerima petunjuk dan pedoman hidup kebenaran selama dia hidup dunia, ataukah sebaliknya mengingkari dan menolaknya? Orang yang tidak memahami tujuan hidup, orang yang tidak memahami maksud dibalik penciptaan manusia di muka bumi, orang-orang yang tidak memahami hakikat kebenaran dan tidak memahami petunjuk dan pedoman hidup, maka mereka akan gagal, akan rugi, akan celaka, dan dalam penyesalan dan kehinaan yang kekal selama-lamanya. Dan yang saya maksud adalah hukuman dan siksa api neraka yang kekal abadi, yang kekal selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap jalan kebenaran. Lalu pertanyaannya menjadi, apa itu kebenaran? Apakah itu kebenaran? Apakah kitab suci dan petunjuk pedoman hidup yang harus dipegang oleh setiap manusia agar manusia selamat dalam menjalani roda kehidupan atau dalam menjalani tujuan hidup? Tentu saja setiap agama, setiap aliran kepercayaan
mengaku, dan mereka semuanya mengaku sebagai jalan kebenaran. Dan tentu saja tiap-tiap agama tidak setuju, tidak sejalan, tidak sependapat, dan tidak menerima pengakuan agama yang lainnya. Karena itu untuk sementara akan saya kesampingkan pembicaraan dan pembahasan yang berkaitan dengan agama dan doktrin, dan kita akan terfokus mengenai atau untuk menjawab pertanyaan apakah tujuan hidup, apakah tujuan hidup manusia, dan mengapa kita diciptakan oleh Tuhan. Ini yang akan kita jawab, dan kita akan terfokus, kita akan membahas dan mengupasnya dari segi pemikiran sederhana, logika akal sehat, dan pemikiran secara ilmu pengetahuan. Nanti di akhir pokok pembahasan ini diharapkan Anda akan mengetahui dan memahami apa fungsi, peranan, dan posisi agama dalam menjawab pertanyaan yang sangat penting ini. Nanti di akhir pokok bahasan diharapkan Anda juga bisa mengetahui dan membedakan apa itu agama dan apa itu kebenaran. Karena agama dan kebenaran adalah dua hal yang saling berbeda. Atau dengan kata lain, agama mana yang harus Anda ikuti, yang harus Anda pilih, supaya Anda bisa mengerti dan memahami maksud, makna, dan tujuan hidup manusia. Mengapa kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, bila Anda tidak serius dan menganggap ringan, menganggap enteng, menganggap sepele pertanyaan yang sangat sederhana ini, coba Anda renungkan dan Anda pikirkan. Kita sebagai manusia hidup di dunia yang sementara ini, mungkin umur kita 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun. Mungkin umur kita bisa panjang sampai 100 tahun, dan tidak ada orang yang tahu kapan ajal dan kematian itu datang. Karena itu coba Anda renungkan dan Anda pikirkan apa sebenarnya yang Anda cari dalam dunia ini. Orang memiliki bermacam-macam motif, bermacam-macam niat, target, dan orientasi dalam hidupnya. Ada yang mencari popularitas, ada yang mencari kedudukan, ada yang mencari jabatan, ada yang mencari uang dan nafkah, ada yang mencari karir, popularitas. Dan bila kita perhatikan di zaman sekarang ini, bermacam-macam perilaku, aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan manusia dalam mencari makan, dalam mencari nafkah, atau dalam menjalankan roda kehidupan dunia yang sekejap dan sementara ini. Orang rela untuk melakukan segala macam cara dan menghalalkan segala macam cara. Orang bekerja keras, banting tulang, peras keringat, berangkat pagi, pulang malam, jungkir balik, dan segala macam. Semuanya hanya untuk mencari nafkah, untuk mencari makan. Dan pertanyaannya, atau kita sering mendengar pertanyaan, apakah kita hidup untuk makan atau apakah kita makan untuk hidup? Tentu saja persoalan dan realitas kehidupan dunia ini tidak semudah, tidak sepele, dan tidak sesederhana yang kita anggap. Kita hidup bukan hanya untuk makan, dan kita makan bukan untuk hidup. Kita hidup di dunia ini diciptakan dengan maksud dan dengan tujuan. Kita hidup di dunia ini diciptakan dengan alasan dan dengan tujuan. Atau dengan kata lain, alangkah ruginya, alangkah celakanya, alangkah hina dan alangkah bodohnya kita manusia bila kehidupan kita keseharian sepanjang umur hanya digunakan dan dihabiskan untuk mencari makan, mencari nafkah, berangkat pagi, pulang malam, peras keringat, atau menuntut ilmu, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, merintis karir, mencari jenjang dan merintis karir untuk menggapai, meraih, dan mendapatkan angan-angan dan cita-cita yang kita inginkan, atau untuk merintis karir, mendapatkan posisi, kedudukan, dan jabatan yang tertinggi dan terhormat. Itu yang kita kira, yang kita sangka sebagai suatu hal sukses. Padahal sukses hakikatnya bukanlah itu. Sukses yang sebenarnya bukanlah itu. Atau dengan kata lain, bapak-bapak, ibu-ibu, coba Anda renungkan, Anda pikirkan, orang-orang yang kita kira, yang kita sangka adalah orang-orang yang sukses, para pengusaha kaya, para milioner, para konglomerat, atau orang-orang yang mendapatkan posisi dan kedudukan tertinggi setinggi apapun, kita mengira mereka adalah sukses. Namun ketika mereka ditanya mengenai pertanyaan, apakah tujuan hidup manusia, mengapa kita hidup dan mengapa kita dihidupkan, mengapa kita diciptakan, dan orang tersebut tidak mampu dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan alangkah ruginya orang-orang yang kita sangka adalah orang yang berhasil dan sukses, namun mereka sendiri tidak bisa
tidak bisa menjawab pertanyaan apakah tujuan hidup manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk dapat menjawab pertanyaan dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan apakah tujuan hidup manusia dan mengapa manusia diciptakan oleh Tuhan, hal ini tentu memberi kesan, memberi isyarat, dan memberi tanda bahwa yang pertama dan yang utama, kita harus percaya dulu dengan keberadaan dan eksistensi bahwa Tuhan itu ada. Tentu sesuatu yang harus kita percayai dan kita yakini dengan bukti, dengan ilmu, dan dengan pengetahuan kajian ilmiah, dan dengan argumentasi secara intelek. Dan saya yakin dan menyadari bahwa mayoritas sebagian besar umat manusia di dunia ini percaya dengan eksistensi dan keberadaan Tuhan. Walaupun tiap-tiap orang atau tiap-tiap penganut umat beragama dan kepercayaan memiliki ide, memiliki pendapat, memiliki pemahaman, dan memiliki konsep dan doktrin mengenai konsep identitas, jati diri, dan teologi ketuhanan yang berbeda. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membuktikan eksistensi dan keberadaan Tuhan secara ilmiah sebenarnya tidaklah sulit. Berikut ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Salah satu argumentasi yang dapat kita sampaikan kepada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan eksistensi dan keberadaan Tuhan. Contoh umpamanya Anda sedang pergi ke dalam hutan, Anda sedang berjalan sendirian di tengah-tengah di dalam hutan, lalu Anda melihat telapak kaki, Anda melihat telapak kaki di tanah, atau Anda melihat atau Anda umpamanya menemukan jam tangan atau menemukan selpon, Anda menemukan selpon genggam. Ekosistem atau bagian dari flora dan fauna, bagian dari lingkungan dan tumbuh-tumbuhan. Ataukah Anda mengira bahwa jam tangan yang Anda temukan, apakah Anda mengira bahwa selpon genggam yang Anda temukan itu merupakan bagian dari lingkungan tumbuhan alam yang muncul dari tanah begitu saja? Tentu saja tidak. Bila Anda seorang diri di tengah-tengah hutan dan berjalan, lalu Anda menemukan jam tangan, menemukan selpon genggam, walaupun tidak ada orang lain di sekitar Anda, Anda akan berpikiran, Anda akan mengambil kesimpulan dan meyakini secara yakin-yakinnya bahwa walaupun tidak ada orang lain di sekitar situ, yang jelas ada bukti-buktinya, ada bekas-bekasnya. Jam tangan yang Anda temukan atau telapak kaki yang Anda lihat, selpon genggam yang Anda temukan itu menunjukkan dan membuktikan tanda bahwa ada orang yang pernah lewat di situ, ada orang lain yang pernah di situ, atau mungkin orang tersebut lupa atau ketinggalan jam tangan dan selpon genggamnya. Jadi walaupun Anda tidak melihat seorang pun di tengah hutan tersebut, Anda akan berpikir dan menyimpulkan bahwa ada orang yang pernah di situ, dan bukti-bukti atau tanda-tanda yang Anda temukan berupa jam tangan dan selpon genggam itu membuktikan bahwa walaupun tidak ada orang di sekitar situ, tapi bukti dan tanda-tandanya menunjukkan ada orang yang pernah ada di situ. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maksudnya adalah bahwa sesuatu itu ada eksistensi dan keberadaannya. Sesuatu itu ada wujud dan eksistensi keberadaannya walaupun kita tidak melihatnya secara langsung dengan mata kepala. Jadi Tuhan itu ada walaupun kita tidak melihat dan tidak merasakan efeknya secara langsung. Contoh lain yang sederhana misalnya secara ilmiah, bukti untuk membuktikan keberadaan Tuhan, contoh dan argumentasi yang lainnya yang sangat sederhana adalah apakah Anda percaya dengan keberadaan dan eksistensi kuman-kuman, bakteri, dan virus? Apakah Anda percaya adanya bakteri, virus, dan kuman-kuman? Tentu saja Anda percaya bila Anda seorang yang berpendidikan, yang terpelajar dan berpikiran secara intelek. Kenyataannya adalah bahwa bakteri, virus, dan kuman-kuman itu ada walaupun kita tidak melihatnya secara langsung dengan mata kepala. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, bakteri dan kuman-kuman itu ada, dan kita bisa melihatnya dengan menggunakan alat pembantu yaitu mikroskop atau alat pembesar. Demikian halnya
Anda dan kita semuanya percaya dengan adanya, dengan keberadaan bintang-bintang, planet dan galaksi yang ada di langit. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, benda-benda di ruang angkasa tersebut, planet, galaksi, dan benda-benda di ruang angkasa, kita bisa melihatnya dengan alat pembantu yang bernama teleskop. Jadi sekali lagi, sesuatu itu pasti ada, sesuatu itu ada eksistensi, wujud dan keberadaannya, walaupun kita tidak melihatnya secara langsung dengan mata kepala, tapi kita harus menggunakan dengan alat pembantu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi begitulah kenyataannya, realitasnya, bahwa Tuhan itu ada wujud, eksistensi dan keberadaannya, walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Dan memang Tuhan itu pada dasarnya, pada hakikatnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenali, dan tidak bisa diketahui dengan menggunakan 5 panca indera yang kita miliki. Tuhan tidak bisa dilihat dan diketahui dengan penglihatan pandangan mata. Tuhan tidak bisa diketahui dengan sentuhan, dengan rabahan tangan. Tuhan tidak bisa diketahui baunya dengan penciuman hidung. Tuhan tidak bisa diketahui melalui suara dan pendengaran telinga. Tuhan tidak dapat diketahui dan tidak dapat dikenali dengan melalui rasa atau pencicipan lidah yang kita miliki. Itulah tadi 5 panca indera, 5 panca indera yang kita miliki dalam mengenali, dalam mengetahui dan dalam membuktikan sesuatu. Namun Tuhan itu, sekali lagi, Tuhan itu tidak dapat diketahui, tidak dapat dibuktikan, dan tidak dapat dikenali dengan menggunakan 5 panca indera yang kita miliki. Terus lalu bagaimana kita bisa mengenali, bagaimana kita bisa mengetahui eksistensi, wujud dan keberadaan Tuhan? Tentu saja Tuhan bisa dikenali, bisa dipahami, dan bisa diketahui dengan menggunakan akal pikiran yang kita miliki sebagai manusia. Manusia diberi anugerah yang tertinggi yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Akal pikiranlah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengkaji, untuk membandingkan. Manusia diberi akal pikiran untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah dan mana yang betul, mana yang fiksi dan mana yang fakta, mana yang ilusi dan mana yang realitas, mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang masuk akal dan mana yang tidak bisa masuk akal, mana yang bisa dicerna dan mana yang tidak. Dengan akal pikiran yang dimiliki manusia, manusia bisa berpikir, bisa merenung, bisa mengkaji, bisa mempelajari, bisa membandingkan, lalu memikirkan arti dan makna hakikat tujuan hidup. Apa tujuan hidup manusia? Mengapa kita diciptakan dan mengapa kita dihidupkan? Apakah tujuan dan maksud kita diciptakan oleh Tuhan? Yang kedua, manusia bisa mengetahui dan bisa mengenal wujud, eksistensi dan keberadaan Tuhan lewat perantara firman Tuhan atau wahyu. Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, berfirman dan menurunkan wahyu lewat perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Atau dengan penjelasan dan kata lain, bapak-bapak, ibu-ibu, wujud, eksistensi dan keberadaan Tuhan itu bisa diketahui, bisa dipahami dan bisa dikenali dengan menggunakan alat pembantu, sebagaimana halnya ada teleskop dan ada mikroskop tadi yang saya jelaskan. Keberadaan, wujud dan eksistensi Tuhan itu bisa dikenali dengan menggunakan alat pembantu, yaitu agama dan kitab suci yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi mana agama dan kitab suci yang benar yang bisa dipercaya? Nah, ini menjadi bahan kajian dan bahan analisis yang nanti bisa Anda ketahui hasilnya di akhir dari pokok bahasan kita kali ini. Karena itu jangan kemana-mana dan ikuti terus pokok bahasan dan kajian kita kali ini untuk menjawab pertanyaan, apakah tujuan hidup manusia dan mengapa kita diciptakan oleh Tuhan. Ini nampaknya hal sepele tapi juga ironis. Kita hidup, kita berjalan, bernapas, kita hidup dan menjalani roda kehidupan, tapi kita tidak tahu, kita tidak paham dan tidak mengerti mengapa kita hidup dan mengapa kita dihidupkan. Kita yang sudah tahu pasti bahwa kita akan mati cepat atau lambat. Atau dengan kata lain, seperti halnya kita berjalan, kita pergi, kita berjalan tapi tanpa tujuan.
Kita hidup, berjalan dan melangkah, kita pergi, tapi kita tidak tahu, kita tidak paham, kita tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Begitulah hakikatnya kalau kita tidak memahami tujuan hidup manusia. Atau juga dengan kata lain, orang yang hidup di dunia, orang yang bernapas hidup dan menjalani kehidupan dunia tanpa mengetahui maksud dan tujuan hidup, ini ibaratnya seperti film-film zombie. Di film-film zombie, orang yang berjalan, mayat yang berjalan, mayat yang hidup tapi berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bila Anda renungkan, bila Anda pikirkan, dan bila Anda lihat barang-barang yang ada di sekitar kita, di sekitar dapur, di sekitar rumah, di sekitar ruang tamu, dan di mana saja, barang-barang sekecil apapun, dari yang sekecil hingga yang sebesar apapun, semuanya diciptakan dengan maksud, dengan tujuan, dan dengan alasan mengapa barang tersebut diciptakan dan dibuat atau diproduksi. Bila Anda membeli barang-barang elektronik atau barang-barang perkakas berat, barang-barang elektronik tersebut diciptakan, dibuat, diproduksi di pabrik, tentu dengan maksud, dengan tujuan, dan dengan alasan mengapa barang tersebut diciptakan. Dan yang terpenting dan terutama lagi adalah bahwa barang-barang elektronik tersebut makin canggih barangnya, makin disertai dengan buku petunjuk, buku manual, buku instruksi manual, buku petunjuk bagaimana cara menggunakan, cara memakai, cara memasang, atau cara merawat barang-barang tersebut. Bila Anda membeli sepeda, membeli motor, membeli mobil, membeli mesin pendingin atau kulkas, tentu disertai dengan buku petunjuk, buku manual, instruksi manual, bagaimana cara mengoperasikan, cara menjalankan, cara menggunakan, dan cara merawat mesin tersebut. Bila Anda membeli laptop atau komputer, tentu disertai dengan buku petunjuk manual, bagaimana cara menghidupkan, cara menyalakan, cara merawat, cara mengoperasikan, dan cara menggunakan alat tersebut. Nah, kalau komputer saja yang merupakan ciptaan dan buatan manusia, kalau komputer saja yang merupakan alat yang sangat rumit, sangat kompleks, sangat jelimet, sangat canggih, hasil ciptaan buatan manusia, kalau komputer saja memiliki buku petunjuk manual dan instruksi cara menggunakan dan cara merawat, cara memakainya, lalu bagaimana dengan manusia itu sendiri, manusia yang menciptakan komputer itu? Bukankah manusia dengan segala tubuh anatomi yang begitu rumit, yang begitu canggih, yang begitu kompleks, yang begitu mendetil, bukankah manusia juga seharusnya memiliki buku petunjuk, buku manual, dan instruksi cara mengoperasikan, cara mengendalikan, cara memakai, dan cara merawat tubuh manusia? Kalau Anda mengatakan tidak, kalau Anda dan kebanyakan manusia di seluruh dunia mengatakan tidak, kalau Anda mengatakan bahwa manusia tidak memiliki buku petunjuk, buku manual, buku instruksi, dan petunjuk pedoman hidup dalam menjalankan roda kehidupan, itu sama halnya kita mengatakan bahwa manusia derajat, posisi, dan kedudukannya lebih rendah dari komputer yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tentu saja ini merupakan alur pemikiran yang tidak logis, yang tidak rasio, tidak intelek, tidak ilmiah, dan tidak kritis. Cara berpikir dan alur pemikiran yang tidak berpendidikan, yang tidak akademis, dan tidak dewasa. Ketika orang ditanya apa tujuan hidup manusia dan apa buku petunjuk manual dan petunjuk pedoman hidup yang harus dipakai, yang harus digunakan dalam menjalani roda kehidupan, kebanyakan umat manusia tidak bisa menjawab, tidak peduli, tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, dan kebanyakan manusia bingung dan tidak bisa menjelaskan dan menerangkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda menciptakan dan membuat sebuah benda seperti kursi misalnya, tentu Anda membuat dan menciptakan kursi dengan maksud dan tujuan agar kursi tersebut bisa melayani, bisa mengservis dan bisa menuruti kemauan Anda sebagai pencipta atau membuat kursi tersebut. Tentu saja ini ironis dan lucu dan tidak logis bila Anda membuat dan menciptakan kursi, bila Anda mendesain dan membuat sebuah kursi, lalu setelah kursi itu jadi, lalu kursi tersebut tiba-tiba lari dan kabur ketika mau diduduki. Begitulah contoh dan analogi sederhana. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan menciptakan manusia
beserta makhluk hidup yang lainnya yang ada di muka bumi dan di ruang angkasa. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan makhluk hidup yang lainnya yang ada di jagat raya dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan adalah Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Tanpa adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, kita manusia tidak mungkin ada, tidak mungkin hidup dan berdiri di muka bumi ini. Jadi maksud, tujuan, alasan manusia diciptakan adalah agar manusia mengenal, agar manusia mengetahui, agar manusia memahami, agar manusia berterima kasih, bersyukur, dan mengenal serta menyembah Tuhan Sang Pencipta. Karena sekali lagi, tanpa adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, kita manusia tidak mungkin ada, tidak mungkin hidup dan tinggal di planet bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kajian dan pokok bahasan kita sampai pada diskusi dan percakapan mengenai kata-kata Tuhan, mungkin pikiran Anda dan pikiran kita semuanya menerawang ke berbagai arah, ke berbagai tempat. Ini Tuhan yang mana ini yang harus dan perlu disembah? Apakah katanya Tuhan Ibu dan Bunda Maria yang disembah oleh umat Katolik, ataukah katanya Tuhan Yesus yang disembah dan dipertuhankan oleh umat Protestan? Katanya Tuhan yang menjelma menjadi manusia lalu berkorban untuk menebus dosa? Ataukah Tuhan Jehovah Elohim atau Yahweh yang katanya disembah oleh orang-orang Yahudi? Ataukah katanya Tuhan Sang Hyang Widi yang disembah dalam agama Konghucu? Ataukah segala macam Tuhan dan sosok figur yang disembah di berbagai masyarakat primitif dan tradisi, di berbagai macam suku dan berbagai macam kelompok masyarakat tertentu? Ataukah katanya Tuhan Brahma, Tuhan Krishna, dan Tuhan Wisnu yang disembah oleh umat Hindu? Ataukah berbagai macam Tuhan-Tuhanan yang lain yang orang mempercayai dan menyembahnya menurut selera dan kemauan mereka masing-masing? Nampaknya orang tidak memiliki masalah untuk mempercayai keberadaan Tuhan. Orang nampaknya tidak bermasalah untuk menyembah Tuhan. Yang menjadi persoalan dan masalah di sini adalah sebab manusia memiliki perbedaan pandangan, memiliki perbedaan pendapat, manusia memiliki perbedaan ide, perbedaan pemahaman dan pemikiran mengenai ide dan konsep Tuhan. Bahkan orang melakukan amalan, perbuatan, dan ibadah yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal, yang di luar jangkauan manusia, perbuatan yang supernatural yang mereka kira dan mengatasnamakan atau mereka menganggap dan mengiranya itu dari Tuhan. Ataukah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya perlu belajar, perlu meneliti, perlu membandingkan dan mempertimbangkan untuk menyembah Tuhan Allah yang dipercayai dan disembah oleh umat Islam? Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, nampaknya pertanyaan dan persoalan yang perlu kita renungi dan perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana cara mempercayai sesuatu secara baik dan benar. Apa yang harus kita percayai secara baik dan benar mengenai Tuhan? Atau dengan kata lain, bagaimana cara menyembah Tuhan secara baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan argumentasi secara ilmiah dan akademis. Dan tentu saja studi perbandingan dan kajian analisis secara ilmiah yang juga harus disertai dengan bukti ayat dan argumentasi secara rasional, secara logika. Dan ada istilah yang kita dengar, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana seseorang mengaku percaya dan mau menyembah kepada Tuhan, tapi pada saat bersamaan dia tidak memahami konsep dan pemahaman Tuhan secara baik dan benar. Hal utama yang harus kita renungi dan kita pikirkan adalah apa itu sebenarnya Tuhan. Apakah Tuhan itu? Apa arti, makna, dan definisi dari Tuhan itu? Apakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu benda? Apakah Tuhan itu makhluk? Apakah Tuhan itu seperti manusia atau manusia sakti seperti Superman? Terus apakah kalau ada orang yang sakti bisa melakukan penyembuhan dan melakukan mujizat, terus dirinya mengaku sebagai Tuhan, apakah terus dia langsung bisa dipertuhankan? Mungkin banyak orang yang bingung, banyak orang yang bimbang, dan banyak orang yang percaya. Makanya banyak orang yang mempertuhankan Yesus Kristus,
Makanya banyak umat Kristen dan mayoritas penduduk dunia adalah umat Kristen yang mempertuhankan Yesus. Walaupun mereka tahu bahwa Yesus itu adalah manusia, Yesus memiliki sifat ketergantungan, memiliki karakter. Yesus adalah manusia yang memiliki ketergantungan, keterbatasan. Yesus pernah makan, pernah tidur, pernah berak, pernah kencing, dan memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Makanya seperti tadi yang saya bilang, banyak orang yang bingung, banyak orang yang tidak tahu dan tidak paham apa itu Tuhan. Banyak orang yang akhirnya jadi cuman ikut-ikutan, cuman percaya secara fanatik, cuma mengekor. Akhirnya yang terjadi, orang jatuh ke dalam jurang kegelapan, penyimpangan dan kesesatan. Orang yang mempercayai dan meyakini sesuatu secara fanatik, secara membabi buta dan ikut-ikutan tanpa bukti ilmu, tanpa pengetahuan dan tanpa bukti ayat, tentu saja mereka tak ubahnya seperti orang yang terbelenggu, yang terkunci, yang terbrogol, yang diberbudak oleh hawa nafsu, oleh emosi dan persepsi mereka belaka. Karena itu Bapak, Ibu-ibu, bebaskan dan selamatkan diri Anda dari segala macam perbudakan dan cengkraman duniawi. Bebaskan dan selamatkan diri Anda dari segala imajinasi, ilusi dan fiksi dan fata morgana dan propaganda kehidupan dan kebohongan duniawi. Karena itu Bapak, Ibu-ibu, bebaskan dan selamatkan diri Anda dari budaya ikut-ikutan, budaya fanatisme, budaya mengekor, mempercayai dan meyakini sesuatu tanpa bukti ayat, tanpa ilmu pengetahuan, dan tanpa dasar dan sumber yang tidak jelas. Bebaskan dan selamatkan diri Anda dengan belajar, menuntut ilmu, mencari, melacak, menginvestigasi, dan mengikuti jalan kebenaran, dan mengikuti buku petunjuk dan pedoman hidup yang jelas. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, sekarang kita akan mengupas dan membahasnya lebih mendalam dan lebih tajam lagi, dengan soal dan pertanyaan sebagai bahan renungan. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Dan di manakah itu Tuhan? Silakan Anda simak secara baik-baik, secara mendalam dan secara serius. Silakan Anda bersihkan hati dan pikiran dari segala macam penyakit seperti sombong, angkuh, budaya fanatisme dan ikut-ikutan. Silakan Anda bersihkan hati dan pikiran dari prasangka buruk dan praduga, dan konsentrasi agar saya dapat menyampaikan, dapat memberi, dan dapat mentransfer ilmu dan informasi menurut kapasitas dan sebatas kemampuan saya. Baiklah saudara sekalian, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk menyembah, untuk sujud, menyembah Tuhan Sang Maha Pencipta segala sesuatu, atau Sang Pencipta alam semesta. Karena tanpa adanya Tuhan Sang Pencipta, kita manusia tidak mungkin dan tidak ada di dunia ini. Sekali lagi, tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk sujud dan untuk menyembah Tuhan Sang Maha Pencipta secara baik dan benar, berdasarkan buku petunjuk dan berdasarkan pedoman hidup yang baik dan benar. Tujuan hidup manusia adalah untuk sujud dan menyembah Tuhan, untuk berterima kasih, untuk bersyukur, dan berusaha untuk mematuhi semua hukum, perintah, dan rambu-rambu dan peraturan yang telah Dia tetapkan, menjauhkan dari segala larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Dan tentu saja di akhir hidup manusia atau di hari pengadilan, di hari kiamat nanti kelak, manusia akan diadili dan dihakimi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Manusia akan diadili dan ditimbang semua amal perbuatannya. Bila manusia mau mendengar, mau taat, mau patuh, mau melakukan dan melaksanakan hukum, undang-undang, peraturan, rambu-rambu yang telah diturunkan dan telah ditetapkan oleh Tuhan, maka manusia akan menerima imbalan jasa dan pahala dan akan masuk dalam kehidupan surga yang kekal abadi. Dan sebaliknya pula, bila manusia tidak taat, bila manusia tidak patuh, bila manusia melanggar hukum, undang-undang, peraturan dan rambu-rambu yang telah diturunkan dan ditetapkan oleh Tuhan, maka manusia akan
menerima resiko akan dihukum dan akan disiksa di dalam api neraka yang sangat pedih dan sangat mengerikan dan kekal abadi bagi orang yang tidak beriman secara baik dan benar, dan bagi orang yang tidak menyembah Tuhan secara baik dan secara tidak benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya sampaikan dan saya tekankan, sebagaimana kita tahu banyak sekali ribuan dan berbagai macam ragam agama yang saling berbeda dan saling memiliki perbedaan pendapat, memiliki perbedaan pandangan. Masing-masing agama memiliki perbedaan filsafat, perbedaan ide, perbedaan persepsi, dan perbedaan keyakinan dan kepercayaan dalam memandang hakikat dan realitas kehidupan dunia yang fana ini. Masing-masing dan tiap ragam agama memiliki perbedaan pemahaman, memiliki perbedaan ide dan perbedaan konsep Tuhan yang berbeda. Masing-masing dan tiap-tiap agama memiliki perbedaan tata cara ibadah, memiliki perbedaan cara sembahyang, cara menyembah Tuhan yang juga berbeda pemahamannya. Masing-masing tiap-tiap umat penganut agama memiliki perbedaan ritual dan cara sembahyang yang berbeda. Masing-masing dan tiap-tiap penganut umat beragama yang berbeda memiliki pemahaman, memiliki kepercayaan, keyakinan, tata cara ibadah, ritual yang namanya masing-masing menurut kemauan, menurut selera, dan menurut kehendak mereka masing-masing. Walaupun hal ini wajar dan lumrah karena kodrat alamiahnya manusia memang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk keragaman yang saling berbeda. Manusia diciptakan dengan berbagai macam ragam perbedaan, baik perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan suku, etnik, perbedaan ras, dan perbedaan keyakinan, kepercayaan dalam memahami, dalam memandang realitas dan hakikat kehidupan dunia. Namun di sisi lain, hal ini juga merupakan suatu persoalan dan permasalahan. Maksudnya adalah kalau pada realitas dan kalau pada kenyataannya hanya ada satu Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta, kalau pada kenyataannya hanya ada satu Tuhan yang mutlak, yang pasti, lalu pada saat yang bersamaan mengapa begitu banyak macam ragam, ribuan macam aliran kepercayaan dan agama yang saling berbeda? Masing-masing agama merasa dan mengaku sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang bakal masuk surga, dan masing-masing tiap-tiap agama menyalahkan dan tidak setuju, tidak sependapat dengan pengakuan agama yang lain. Ini artinya tentu saja ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang harus perlu dibicarakan, ada sesuatu yang harus diluruskan, ada sesuatu yang harus dibahas dan dikupas secara mendalam. Maksudnya dengan kata lain adalah kita boleh saja menerima adanya kenyataan bahwa banyaknya beribu macam aliran kepercayaan dan berbagai macam ragam agama. Sekali lagi, banyaknya berbagai macam ragam agama, tapi kita juga harus ingat bahwa realitas dan kenyataannya adalah, faktanya adalah bahwa hanya ada satu jalan kebenaran. Jadi sekali lagi, banyak begitu macam ragam agama, tapi perlu diingat dan harus diingat hanya ada satu jalan kebenaran yang hakiki. Jadi apa itu jalan kebenaran yang sebenarnya, yang hakiki? Karena agama dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Jadi nampaknya yang harus kita kupas, yang harus kita bahas supaya tidak bingung adalah kita harus mengetahui, kita harus bisa membedakan, kita harus mendefinisikan apa itu agama dan apakah itu kebenaran. Sekali lagi, agama dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Coba mohon Anda renungkan, Anda pikirkan, dan Anda hayati mana yang Anda pilih, mana yang mau Anda ikuti. Apakah Anda mau mengikuti agama ataukah Anda mau mengikuti kebenaran? Mana yang Anda pilih, agama atau kebenaran? Bila Anda mau memilih dan mengikuti agama, silakan, banyak pilihan. Anda bisa memilih agama manapun. Masing-masing agama menawarkan dan menyajikan
iming-iming dan janji dan harapan masa depan. Namun sebaliknya, bila bapak-bapak, ibu-ibu menginginkan, mencari dan menghendaki jalan kebenaran, kebenaran itu pada hakikatnya, pada realitas dan faktanya, kebenaran itu memiliki arti, makna, memiliki definisi. Kebenaran itu memiliki ciri-ciri, tanda-tanda, karakteristik. Kebenaran itu memiliki persyaratan dan kualitas yang harus dipenuhi. Kebenaran itu memiliki ketentuan, memiliki sifat dan kondisi. Bahkan kebenaran itu pada fakta dan realitasnya, sekali lagi, kebenaran itu memiliki dasar. Kebenaran itu memiliki pondasi dasar, dan kebenaran itu memiliki beberapa tiang penyangga yang perlu dan harus Anda pelajari, yang perlu dan harus Anda ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengartikan dan mendefinisikan kata dan istilah agama sebagai berikut. Menurut saya, agama itu adalah alat, sarana atau wadah bagi manusia untuk mencari kebenaran dan untuk mencari Tuhan. Saya juga mengartikan dan mendefinisikan istilah dan kata agama sebagai suatu kendaraan atau alat pengangkut. Saya menganalogikan dan melihat agama itu tak ubahnya seperti kendaraan atau alat pengangkut. Makanya dalam suatu kendaraan, alat transportasi, di sana ada supir dan ada penumpang. Masing-masing agama menawarkan jasa, menawarkan harapan, menawarkan janji dan tujuan dan arah tertentu mengenai hakikat dan realitas kehidupan dunia. Itulah sebabnya banyak berbagai macam ragam agama dengan pemimpin, dengan imam dan ketuanya mereka masing-masing. Ada agama yang jumlah dan pengikutnya banyak, ada agama yang jumlah dan pengikutnya sedikit, dan macam-macam dan beragam. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah agama dan kebenaran adalah dua hal, dua istilah dan dua kata yang sangat berbeda. Dan ini merupakan topik dan pokok bahasan tersendiri yang harus dikupas dan dibahas. Dan sebenarnya sudah saya bahas di video lain di YouTube video channel. Sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa hakikat kebenaran itu memiliki identitas, kebenaran itu memiliki karakteristik, kebenaran itu memiliki kualitas, kebenaran itu memiliki tanda-tanda dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kebenaran itu memiliki peta, memiliki pondasi. Kebenaran itu memiliki dasar, pondasi dan beberapa tiang penyangga yang harus dipenuhi. Dan ini akan menjadi panjang dan lebar bila harus dikupas secara mendetail. Dan karena itu kita hanya akan terfokus untuk menjawab topik kita kali ini, apakah tujuan hidup manusia, mengapa kita dihidupkan, dan kita juga akan mengupas lebih mendalam mengenai apa itu Tuhan, siapakah itu Tuhan, bagaimanakah itu Tuhan, dan dimanakah itu Tuhan. Baiklah, kita sekarang akan berkenalan atau mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih mendalam lagi. Pada dasarnya, pada saat kita membahas dan mengupas mengenai Tuhan, yang harus kita perhatikan dan kita camkan secara baik-baik adalah bahwasanya Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta alam semesta. Jadi Tuhan itu adalah pencipta dan sisanya yang lainnya adalah ciptaan. Karena satu-satunya tali hubungan dan relasi yang ada di dunia dan di alam semesta ini adalah antara pencipta dan ciptaan. Tanpa adanya pencipta, maka tidak akan ada ciptaan. Tanpa adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, maka tidak akan ada makhluk, baik makhluk gaib maupun makhluk yang nyata yang kelihatan. Tanpa adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, maka tidak akan ada makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Tanpa ada Tuhan Sang Pencipta, maka tidak akan ada makhluk seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah dasar, inti, makna, arti dan definisi dari kata dan istilah Tuhan.
Jadi definisi itu artinya batasan-batasan atau garis pembatas. Jadi arti makna dari Tuhan itu adalah Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta. Lalu hal utama yang harus kita perhatikan secara serius adalah bahwa kita harus konsisten, kita harus berpegang teguh dan mengkonfirmasi atribut dan predikat Sang Pencipta ini. Artinya kita harus memiliki jarak pemisah, kita harus menjaga tali pembatas dan jarak pemisah antara pencipta dan ciptaan. Pada saat yang bersamaan kita juga harus menolak hal-hal yang sifatnya berlawanan, bertentangan dengan atribut dan predikat pencipta. Artinya begini, Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Nah, karena Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta, maka itu artinya secara definisi Tuhan itu tidak mungkin diciptakan. Karena tidak bisa kita mengatakan Tuhan itu pencipta lalu dia diciptakan pada saat yang bersamaan. Hal itu akan menjadi tidak bermakna, akan menjadi rancu, akan menjadi abstrak, akan menjadi paradoksi atau dualisme, atau hal yang sifatnya bertubrukan, atau hal yang sifatnya berkemunafikan. Tidak mungkin Tuhan dikatakan pencipta lalu dia juga diciptakan pada yang saat bersamaan. Itu artinya berlawanan, bertubrukan, dan tidak konsisten. Itulah sebabnya dengan prinsip dan dasar pemahaman ini kita secara langsung, secara otomatis, dan secara mudah, secara logika kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengatakan dan membuktikan dengan sendirinya bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan sangat mudah sekali untuk dipahami. Bila Anda umat Kristen terutama, kita tahu bahwa Yesus itu dilahirkan dan diciptakan. Nah, dari situ aja kita sudah jelas segala sesuatu atau semua hal, segala makhluk, baik binatang maupun manusia, segala sesuatu yang dilahirkan dari perut ibunya, maka hal itu tidak dapat dipertuhankan. Segala sesuatu atau seseorang yang dilahirkan dan diciptakan, maka dia tidak bisa menjadi pencipta, dia tidak bisa dipertuhankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bila Anda umat Kristen terutama, bila Anda masih bersikeras, masih fanatik, masih menyanggah dan menyangkal, dan masih mempertahankan keyakinan dan masih mempercayai Yesus sebagai Tuhan, dari sini Anda sudah salah, sudah melanggar aturan dan kaidah, Anda sudah melanggar prinsip-prinsip dasar-dasar kebenaran. Ketahuilah bahwa Tuhan itu bukan manusia dan manusia itu bukan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menjadi manusia dan manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Tuhan memiliki sifat, identitas, karakteristik. Tuhan memiliki pangkat, atribut, kualitas, dan definisinya tersendiri sebagai Tuhan. Tuhan dan manusia tidak bisa dicampur aduk menjadi satu. Bila Anda umat Kristen masih mempercayai dan masih mempertuhankan Yesus, bila Anda masih mempertuhankan manusia, maka Anda telah mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia, dan ini merupakan dasar dan kesalahan besar. Menyampur adukkan dua hal yang saling bertentangan dan berlawanan adalah suatu kesalahan besar, suatu kesalahan fatal. Ini sangat sederhana, sangat mudah untuk dipahami. Kita ambil contoh sederhana, umpamanya bila Anda pergi ke toko, ke supermarket, Anda melihat bahwa semua barang-barang dagangan semuanya diatur dan ditata rapi. Semua barang-barang dagangan yang ada di toko dan di supermarket semuanya diletakkan pada tempat dan porsinya. Tiap-tiap barang dipisah, diatur dan diletakkan pada posisinya masing-masing. Tidak ada barang yang dicampur aduk menjadi satu. Anda tidak akan melihat barang-barang elektronik lalu dicampur satu tempat dengan sayur-sayur atau buah-buahan. Anda tidak akan melihat
barang-barang elektronik seperti TV dan radio atau komputer lalu dicampur aduk dengan daging dan sayur-sayuran atau celana dalam. Anda tidak akan melihat barang-barang seperti baju, sepatu atau celana dalam lalu dicampur aduk dengan es krim, dengan makanan atau daging dan sayur-sayuran. Kalau ada karyawan yang berbuat seperti itu, tentu benar-benar keterlaluan, benar-benar bodoh, tolol, dan goblok. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengucapkan dan mengatakan perkataan kasar. Saya hanya bermaksud untuk memberi penekanan dan penegasan dan untuk mengingatkan betapa seriusnya pokok bahasan ini. Dan pada saat bersamaan begitu mudahnya, begitu sederhananya penjelasan hal ini. Dan saya pikir anak SD pun, anak kecil pun bisa mengerti dan bisa paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah dasar-dasar nilai-nilai dan prinsip nilai kebenaran. Sekali lagi, ini adalah dasar-dasar nilai-nilai dan prinsip kebenaran yang sangat mudah dan sederhana. Kebenaran itu arti, makna, dan definisinya adalah, salah satu diantaranya adalah, kebenaran itu adalah suatu keyakinan, kepercayaan, amal perbuatan, dan perilaku atau tindakan untuk menata rapi, untuk merapikan atau membersihkan sesuatu dan mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi demikianlah salah satu arti, makna, dan definisi dari kata dan istilah kebenaran. Itulah tadi dasar-dasar nilai-nilai dan prinsip kebenaran, yaitu mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai pada tempatnya. Kalau kue ulang tahun atau roti donat dicampur aduk menjadi satu dengan barang-barang elektronik, atau bila roti donat atau kue ulang tahun dicampur dengan barang perhiasan dan dicampur dengan celana dalam dan sepatu, ini tentu tidak benar, ini tentu sesat dan menyimpang. Anda dan kita semuanya tahu bahwa celana dalam atau kolor itu tempat dan letaknya di mana. Anda juga tahu BH atau kutang itu letaknya di mana. Kalau BH atau kutang, kalau celana dalam dipakai di kepala, itu namanya salah tempat, salah posisi, salah alamat, salah arah, salah tujuan, salah kaprah, sesat dan menyimpang. Karena ia telah memakai, telah menggunakan dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah tadi dasar-dasar kaidah, nilai-nilai dan prinsip kebenaran yang sangat sederhana yang berhubungan dengan hal-hal keseharian dalam skala kecil. Apalagi pada saat kita berbicara mengenai Tuhan, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tahu, Sang Maha Pintar, Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Bersih, Sang Maha Suci dan Maha Kudus. Bukankah kita juga harus menerapkan dasar-dasar prinsip dan nilai-nilai kebenaran, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya? Jangan menyampur adukkan sesuatu yang saling berbeda, yang saling berlawanan arah dan saling bertolak belakang. Jangan menyampur adukkan antara identitas manusia dan identitas Tuhan. Jangan coba-coba mempertuhankan manusia dan jangan pernah mempermanusiakan Tuhan. Tuhan harus tetap dipertuhankan dan manusia harus tetap dimanusiakan. Pada saat seseorang memuja-muja, memuji-muji, dan mengangkat seseorang, meninggikan seseorang sampai pada level Tuhan, atau mempertuhankan seseorang, atau mengatakan bahwa seseorang itu adalah Tuhan, maka pada saat yang bersamaan itu artinya yang terjadi adalah bahwa kita telah merendahkan Tuhan, kita telah menodai, kita telah menghina dan merendahkan Tuhan Sang Maha Tinggi. Manusia yang hina ini ditinggikan dan dipertuhankan, dan pada saat yang bersamaan Tuhan yang Maha Tinggi, Sang Maha Tinggi direndahkan. Itulah yang terjadi ketika seseorang mempertuhankan manusia. Itulah yang terjadi ketika umat Kristen mempertuhankan Yesus. Umat Kristen telah mempertuhankan seorang manusia dan umat Kristen telah memanusiakan Tuhan.
Jadi semuanya telah dicampur aduk, dibolak-balik, dicampur aduk amburadul menjadi satu. Orang itu adalah Yesus Kristus, 100% Allah, 100% manusia. Dia mati untuk Anda, dia bangkit sebagai Raja. Maukah Anda menerima dia sebagai Raja dan Tuhan dan Juru Selamatmu? Ini yang putusan yang paling penting saya lakukan ini 21 tahun yang lalu. Sekalipun saya dulu adalah Kristen KTP, saya belum pernah terima Tuhan. Bagi Anda yang sudah merasa Kristen, kalau Anda tidak pernah terima Yesus, ini saatnya. Bagi Anda yang bukan orang Kristen, apalagi sudah jelas, yang pura-pura di dalam Tuhan, yang kiranya beragama saja, tidak masuk. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Luka-luka akibat dicambuk. Oh, sangat menyakitkan, saudaraku. Belum lagi kepalanya diberi mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dia diolok-olok oleh semua orang. Orang yang lalu lalang, imam kepala tua-tua, ahli Taurat, semua mengolok-olok Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya mengolok-olok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dengan cara yang saya katakan sangat-sangat mengerikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi cuplikan beberapa pernyataan dan perkataan para pendeta, para pastor dan bishop, para pemimpin umat Kristen yang telah mempercayai dan meyakini dan mempertuhankan Yesus Kristus, mempertuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak memahami dan tidak menjalankan tujuan hidup. Atau artinya dengan kata lain, kita ini manusia dibentuk, diciptakan dan dihidupkan di muka bumi ini, di dunia ini. Kita diciptakan bukan untuk menyembah, bukan untuk memuji-muji, bukan untuk memuja-muja manusia. Ingat sekali lagi bahwa siapapun mereka, Yesus Kristus, Buddha, Brahma, Wisnu, Siwa, atau Krishna, siapapun mereka, kalau seseorang itu memiliki keterbatasan dan ketergantungan, kalau seseorang itu dilahirkan, kalau orang itu memiliki ketergantungan terhadap alam, kalau seseorang itu harus makan dan minum, harus berak dan kencing, maka orang tersebut tidak berhak, tidak patut, dan tidak pantas untuk dipertuhankan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, menjelang akhir dari kajian pokok bahasan ini, kita akan terus terang terbuka dan belak-belakan apa adanya, bahwa semua umat manusia, semua umat manusia non-muslim, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, itulah sebabnya mereka akan langsung masuk ke neraka dan disiksa, dihukum selamanya, kekal selamanya, tanpa ditimbang dan diadili amal perbuatannya, karena mereka secara esensi, secara dasar dan secara fundamental mereka bertentangan dengan maksud dan tujuan penciptaan manusia, bertentangan dengan maksud dan tujuan hidup. Baiklah, sekarang langsung saja tutup poin. Maksud dan tujuan hidup manusia, maksud mengapa manusia diciptakan dan dihidupkan di bumi dan di dunia ini adalah untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan, Sang Maha Pencipta langit dan bumi, Sang Maha Pencipta jagat raya dan alam semesta. Sebab fakta dan realitasnya adalah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mempertuhankan Tuhan lain, barang siapa yang mempertuhankan sesuatu selain daripada Allah, maka dia akan ditolak, dia akan dihukum dan dia akan diadili di hari pengadilan kelak. Barang siapa yang tidak mau sujud dan menyembah Allah secara baik dan benar menurut ketentuan hukum Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dihukum dan disiksa secara berat dan secara pedih. Barang siapa yang menyembah Allah tapi dia menyekutukannya, menduakannya dengan sesuatu yang lain, dia juga akan dihukum pedih dan disiksa dalam api neraka. Barang siapa yang menyembah Allah tapi dia menyekutukannya, menduakannya atau mempertigakannya, barang siapa yang menyembah Allah tapi lewat perantara sesuatu, lewat benda, lewat makhluk, atau lewat perantara, lewat penghubung
maka mereka akan dihukum dan disiksa secara berat. Barang siapa yang mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, maka dia akan dihukum dan disiksa secara berat. Barang siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu mirip, serupa, atau sama seperti manusia, maka mereka akan dihukum, akan diadili dan disiksa secara berat dalam api neraka yang menyala-nyala. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, barang siapa yang mempertuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan, maka mereka akan diadili, akan dihakimi dan disiksa secara berat dalam api neraka yang menyala-nyala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jawaban mengenai fakta, realitas, hakikat dan tujuan hidup manusia, mengapa manusia diciptakan di dunia, ini bukan sekedar pendapat, opini, bukan sekedar kemauan atau akal-akalan saya, tapi ini merupakan fakta dan realitas sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlepas masalah Anda mau menerimanya atau tidak, mau percaya atau tidak, fakta dan realitasnya adalah bahwa Al-Quran itu adalah buku petunjuk manual, buku petunjuk pedoman hidup dan instruksi manual bagi seluruh umat manusia yang ingin sukses, yang ingin berbahagia, yang ingin mendapatkan kehidupan kekal kelak nanti di surga. Karena itu bersihkan hati dan pikiran, laksanakan, lakukan dan jalankan maksud dan tujuan hidup, hakikat tujuan hidup manusia sebagaimana halnya Anda diciptakan hanya untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan Sang Maha Pencipta, sementara Allah sendiri tidak diciptakan oleh siapapun. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak menyamai, yang tidak menyerupai, yang tidak setara dengan siapapun. Allah satu-satunya Tuhan yang memelihara, yang memberi makan makhluknya, sementara Allah Tuhan Sang Pencipta. Sementara Allah sendiri tidak membutuhkan makan dan minum. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan oleh siapapun. Sedangkan sementara setiap manusia diciptakan, dilahirkan dan diperanakan oleh seseorang. Allah satu-satunya Tuhan Sang Maha Pencipta alam raya dan jagat semesta. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kecacatan dan tidak memiliki kebengkokan. Allah Tuhan semesta alam tidak membutuhkan makan dan minum, dan sementara dia sendiri juga tidak membutuhkan tidur dan istirahat. Allah satu-satunya Sang Maha Pencipta alam semesta, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah merasakan capek, letih dan lesu, kelelahan, apalagi dia tidak pernah merasakan mati karena dia kekal abadi, tidak memiliki awalan dan akhiran. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak menyamai, tidak menyerupai siapapun. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak berkeluarga, yang tidak berketurunan, yang tidak bersilsilah. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak beranak cucu, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki bapak, ibu, kakek, nenek, menantu, paman, dan lain sebagainya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang unik, yang spesial, yang eksklusif, satu-satunya Tuhan yang tidak dapat disamakan, tidak dapat disetarakan, tidak dapat diserupakan dengan apapun. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang absolut, yang mutlak. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan kedua, tidak ada Tuhan ketiga dan keempat, tidak ada Tuhan di sebelah kanan, di sebelah kiri, di bawah atau di atasnya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak menyerupai dan tidak menyamai siapapun dan tidak menyerupai makhluknya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berbeda, yang terpisah dari makhluknya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bersemayam di atas mahkota, di atas singgasana, di atas arasi, di atas surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering mendengar ucapan atau pernyataan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ini sebenarnya adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Wujud, esensi dan keberadaan Tuhan itu sebenarnya
ada di atas arasy, ada di atas mahkota singgasana kerajaan, ada di atas sorga. Ini pemahaman yang benar. Jadi Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Ini ada pemahaman yang keliru. Sebab bila kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, maka itu artinya kita mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ada di setiap tempat, ada di setiap ruangan. Tuhan itu ada di kantor, ada di sumur, ada di WC, ada di dapur, ada di tempat tidur, atau Tuhan itu ada di dalam ember, atau Tuhan ada di dalam lemari, ada di dalam kantong plastik, atau mungkin Tuhan ada di dalam sebuah patung, atau mungkin Tuhan ada dalam diri manusia. Itulah sebabnya ketika orang yang menyembah berhala atau menyembah patung ditanya, "Loh, kenapa kamu menyembah patung?" Mereka akan menjawab dan beralasan, "Oh, kami tidak menyembah patung ini, kami menyembah Tuhan yang sebenarnya, cuman Tuhan itu menjelma di dalam patung ini." Inilah beberapa contoh orang-orang yang menjadikan sesuatu, menjadikan orang sebagai perantara untuk menyembah Tuhan. Orang-orang yang menjadikan patung dan benda-benda patung yang mereka buat sendiri sebagai objek, sebagai visualisasi, sebagai perantara untuk menyembah Tuhan. Dan ini adalah perbuatan yang salah dan keliru. Berdoa, sembahyang, dan sujud menyembah Tuhan lewat perantara atau lewat mediator, benda-benda tertentu, lewat patung yang dipercayai sebagai perwujudan dari roh orang-orang yang dianggap sakti atau dianggap suci, orang-orang soleh. Ini merupakan penyimpangan dan kesesatan yang besar. Karena akhirnya ujung-ujungnya orang jadi menyembah patung, menyembah benda-benda mati buatan mereka sendiri. Ujung-ujungnya orang jadi mempertuhankan tokoh-tokoh idola mereka, mempertuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah satu-satunya Tuhan, Sang Maha Pencipta alam semesta dan jagat raya, Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar manusia berdoa, sujud, dan menyembah Allah langsung, secara langsung, tanpa perantara, tanpa agen, tanpa mediator, dan tanpa penghalang. Kita diperintahkan untuk sujud, untuk menyembah dan berdoa secara langsung. Jadi sekali lagi, inilah fakta, realitas, dan tujuan hidup manusia. Tujuan manusia dibentuk, diciptakan, dan diturunkan di muka bumi ini agar manusia bersyukur, berterima kasih, agar manusia memuji, memuja, mengagungkan, dan meninggikan, serta mempertuhankan Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah secara baik dan benar menurut aturan hukum, menurut buku petunjuk Al-Quran sebagai wahyu terakhir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, hal lain yang mau saya sampaikan juga adalah bahwa Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu wujud dan esensinya bukanlah roh. Tuhan itu bukan roh dan juga bukan spirit, karena roh itu adalah ciptaan. Roh itu diciptakan lalu ditempatkan dalam makhluk hidup, dalam diri manusia. Jadi ingat sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu bukanlah manusia, dan Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Tuhan hanya akan melakukan sesuatu yang bersifat berketuhanan. Juga hal lain yang perlu diingat, seringkali kita mendengar ucapan dan pernyataan, wah, Tuhan itu kan maha kuasa, maha bisa, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa berbuat dan berkehendak apa saja. Memang benar, Tuhan itu maha kuasa dan maha mampu berbuat apa saja. Tapi yang harus dipahami di sini adalah kita harus melihat konteksnya. Memang benar, Tuhan itu maha kuasa, maha bisa, dan maha mampu, maha berbuat apa saja selama hal itu tidak bertentangan, tidak berlawanan, dan tidak bertuburukan dengan sifat, dengan identitas, dan dengan kodratnya sebagai Tuhan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih banyak hal yang perlu kita kupas dan perlu kita kaji, yang perlu saya sampaikan. Namun waktu sudah melebihi 1 jam. Karena itu saya tidak akan mengupasnya terlalu panjang lebar. Anda bisa lihat di video-video yang lainnya di YouTube video channel dengan topik, dengan judul dan pokok bahasan yang berbeda dan bervariasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa membuka hati dan pikiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, dan
bisa memberi petunjuk dan pedoman hidup kepada sesama. Sekali lagi, silahkan Anda pelajari, Anda teliti, Anda bandingkan, silahkan Anda pertimbangkan dan Anda terima kebenaran Islam bila Anda bersedia. Bila tidak pun juga terserah Anda, karena setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih. Terima kasih juga atas kesediaan saudara untuk meluangkan waktu untuk menyimak pokok bahasan dan kajian studi perbandingan dan lintas agama ini. Mudah-mudahan kita berjumpa dan bertemu di lain waktu pada pokok bahasan dan judul yang berbeda. Salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.